dari Pekanbaru ke Indragiri Hulu. Jauh dari rumah, namun pantun. Mudah-mudahan anak kita yang tampil tadi sehat dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati adalah Ketua Pengurus Masjid Aqidah Muhammadiyah serta para jajaran yang kita banggakan, Pak Imam kita, dan tentunya tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang tak bisa tersebutkan satu-satu. Ibu-ibu kaum muslimin sidang Ramadan, insyaallah malam ini kita masuki hari yang kedua dan mungkin juga ada yang masih hari pertama. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, banyak sekali nikmat Allah kepada kita yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung, kata Allah, nikmat itu tidak akan sanggup kamu menghitungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi tugas kita disuruh untuk sering menyebut nikmat Allah, bukan menghitungnya. Bapak Ibu berbahagia, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita pada tahun 1447 Hijriah ini. Ini nikmat yang sangat besar. Saking besar nikmat Allah itu, lebih dari 30 kali Allah ulang di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu mau surat itu insyaallah banyak ya. Kata Allah, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Begitulah Allah memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Senantiasa kita ingat Rasul kita, karena jasa Rasulullah lah kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah dengan mengucapkan berulang kali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ulang-ulang terus ayat memerintahkan kita berpuasa, karena malam ini insyaallah tema singkat kita bagi anak kita yang mencatat adalah kurikulum Ramadan. Ya, tema kita. Bapak Ibu berbahagia, memang ayat Al-Baqarah 183 itu selalu kita ulang-ulang, tapi biasanya mendekati Ramadan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang juga diperintahkan berpuasa sebelum kamu. Bapak Ibu berbahagia, sekarang kita diperintahkan untuk berpuasa. Ketika Allah perintahkan ya untuk berpuasa, karena dalam Islam itu kalau kita lihat dalam usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub illa madalla ala khilaf. Asalnya pada perintah itu adalah wajib. Puasa termasuk perintah wajib ain, atau disebut juga dengan fardu ain, sama dengan perintah sholat. Tidak bisa kita ubahkan kepada orang lain, ya kecuali ada ilah, ada pengecualian beberapa. Ya, seperti membayar hadiah, itu bab lain.
muslim yang sudah mumayyiz, yang sudah mukallaf, yang sudah balik berakal, yang sudah dibebaskan pahala dan dosa. Itulah hukum dasar Allah suruh kita berpuasa. Bapak Ibu berbahagia, kenapa Allah suruh kita berpuasa? Nah, ini jadi mau kita lihat nanti jalan. Karena Allah ingin kita menjadi orang baik. Nah, itulah dia tujuan utama. Allah ingin menjadi kita orang yang baik. Baik dalam Islam itu juga disebut dengan suci, seperti bayi baru lahir. Inilah tujuan utama kita. Kapan tujuan utama itu kita peroleh? Nanti insya Allah di akhir, yaitu li'idil fitr, kembali kepada suci. Atau dalam istilah lain Bapak Ibu, tujuan kita berpuasa itu adalah mudik. Mungkin Bapak Ibu bertanya, belum lagi masuk Ramadan sudah kita bicarakan mudik. Iya, karena orang yang berpuasa itu tujuannya adalah mudik. Nah, di sini mungkin mudik itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan di rumah-rumah kita. Kalau kita memaknai mudik itu Bapak Ibu, pulang kampung besok di akhir Ramadan. Nah, disiapkanlah bekal. Karena setiap orang pulang kampung itu tak mungkin tanpa bekal. Makanya Al-Hasyr ayat ke-18 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan siapkan bekal kamu untuk hari esok. Hari esok itu pertama adalah hari kematian kita. Bapak Ibu berbahagia, berat berpisah dunia dengan akhir berat. Coba kita kalau sering bertalkin kan berat. Nah, mati bekalnya adalah la ilaha illallah. Nah, itu bekal kita mau mati. Itu baru mati keluar dari dunia, masuk alam berikutnya, yaitu alam kubur. Ketika dia bisa menyebut la ilaha illallah, maka berhasillah doa kita, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah umurku dengan kebaikan. Itu bekal kita. Bekal kita di akhirat adalah jazaa'un 'inda rabbil jannah wa 'inda min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Masuk ke dalam surga. Kayaknya panjang jalan kita. Bapak Ibu berbahagia. Nah, jalan kedua tadi itu panjang. Masuk kubur kita berangkat dengan la ilaha illallah. Bangkit kembali masuk ke dalam akhirat. Jannatul tajri min tahtiha al-anhar khalidan fiha abadan. Radhiyallahu anhu wa radu dari kalimat syafaat. Nah, karena itu puasa ini adalah bagian Bapak Ibu, bagian cara kita untuk mendapatkan kemuliaan yang hakiki dari Allah. Makanya tujuan orang berpuasa itu mudik. Kemana kita mudik? Balik kampung kah? Ke kota kah? Desa? Ke pantai kah? Itu nanti akan dilihat di akhir. Siapa yang mudik dan siapa yang berlebaran. Lebaran dengan mudik berbeda. Mudik orang berpuasa itu Idul Fitr,
menjadi orang yang suci. Itulah hasil akhir dari orang berpuasa. Bukan hanya mudik dalam pengertian kita dari kota ke desa, dari kota ke kota, dari kota ke kampung, dari kampung ke kampung, dari kampung ke kota. Sekarang bagaimana caranya? Yang pertama, Allah perintahkan kita berpuasa. Makanya Ramadan, syahrul Ramadan, bulan panas. Ramadan itu salah satu maknanya bagi bulan panas. Sifat panas adalah membakar. Apa yang dia bakar? Dosa. Bapak Ibu bersyukur kepada Allah. Cobalah cari sekarang ada satu ibadah yang hampir 13 jam kita di karantina Allah. Siapa yang berkarantina Allah? Tetapi karantina Allah itu banyak kepada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus ada ikhtiarnya. Bagaimana cara membakar dosa itu? Pertama, Allah sediakan Ramadan itu dengan syahrul siyam. Ramadan adalah bulan menahan. Apa yang kita tahan adalah jelas pertama fisik, dari makan dan minum. Ini tidak mudah kalau kita tak pernah berlatih. Kita suka tempe, nanti habis maghrib. Suka durian habis maghrib. Suka tahu habis maghrib. Banyak makanan kita. Suka bau habis maghrib. Kita tahu. Tapi biasanya Bapak Ibu menahan ini kalau bagi kita dewasa, kecuali mungkin sebagian kita yang sudah terbiasa atau berada di bawah atap bekerja. Tapi kalau saudara kita yang di luar yang berpanas, ini juga tidak mudah. Tapi coba tanya anak-anak kita, nah haus nggak untuk puasa tadi? Haus? Lapar? Lapar. Kalau anak-anak puasanya haus dan lapar. Kalau orang dewasa puasanya adalah al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pertama adalah puasa anggota tubuh kita. Puasa mata, menonton HP. Puasa mulut, fal yaqul khairan aw liyasmut. Nah, itu puasa orang dewasa. Banyak kita puasa tangan. Ketika kita menandatangani di kantor, ketika kita berdagang, bertani. Makanya pertama syahrul siyam. Ini tidak mudah, menahan. Yang kedua adalah syahrul Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah pedoman kita. Bagaimana kita memahami Al-Quran? Mulai dari membaca. Makanya ilmu itu ada hukumnya fardhu ain, ada hukumnya fardhu kifayah. Al-Quran ini pedoman kita, bukan bahasa kita. Memang sengaja kata Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami sengaja menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, tapi kamu pasti paham. Nah, bukti sekarang banyak lembaga yang bisa kita mempelajari Al-Quran. Bahkan ada yang gratis. Nah, sekarang Bapak Ibu, bisakah kita lupakan kewajiban individu mempelajari Al-Quran kepada anak kita? Tak bisa. Karena Al-Quran, salah satu surat dalam Al-Quran itu adalah bacaan wajib kita ketika sholat. Salah baca, salah makna, rusak sholat kita. Apa yang pentingnya
Mudah-mudahan Ramadan ini ya ibu-ibu punya kelompok wirid, semampunya mempelajari cara membaca Al-Quran. Ayat yang singkat saja, yang selalu kita baca. Misal, la in syakartum la azidannakum. Kita baca dengan la in syakartum la azidannakum. Coba kalau tak paham kita Pak. Tajwidnya. La in syakartum, apabila kamu bersyukur la azidannakum, akan kami tambah nikmat. Kita baca la in syakartum la azidannakum. Bila kamu mabuk, saya tambah nikmat. Apa ya? Antara syah dan sah. Batal maknanya. Karena itu Bapak Ibu, bulan Ramadan ini bagian daripada kesempatan bagi kita untuk menambah kembali ilmu. Makanya diperintahkan tadarus. Anak-anak kita belajar bahasa Arab misalnya. Masmuk, apa dia? Siapa namamu? Dibaca masmuk. Berbeda itu. Sama sah. Masmuk bukan siapa nama kamu, apa dosamu. Ya kan? Jadi mudah-mudahan Al-Quran ini mulai dari membaca, belum lagi menjalankan isinya Bapak Ibu, membenarkan cara kita menyebut saja, itu tugas berat. Mudah-mudahan doa ini kita dulu. Pertama, syahrul siyam, benar-benar kita jadikan Ramadan bulan kemenangan. Yang kedua adalah bulan untuk kembali membuka pedoman hidup kita. Karena itulah pedoman hidup kita, Al-Quran itulah. Makanya kalau khatam lafaznya juga khatam terjemahannya. Karena Al-Quran itu bukan bahasa kita. Tak paham kita terjemahannya, tak paham kita maksud. Sekarang udah banyak terjemahan berbahasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Ramadan berikutnya menjadi hari-hari bagi kita untuk menjadi orang yang suci, lihat itu. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatian. Bila itu berjaya, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.